Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i tabi'um ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sholat tarawih yang berbahagia, sudah banyak para mubaligh, para penceramah, khatib yang menyampaikan amalan Ramadan, tentang pentingnya puasa Ramadan, tentang berbagai kebaikan yang menuju surga Allah. Dalam kesempatan ini izinkan saya mencoba menyampaikan dosa yang menghapus 3 amalan utama. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita agar menjaga lisan kita, lisan yang bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar. Sekali lagi, lisan kalau dalam tubuh kita, bagian anggota tubuh kita yang bentuknya kecil tapi sangat besar bahayanya. Bahkan disampaikan gara-gara lisan, orang yang ahli puasa, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli sholat masuk neraka disebabkan karena lisannya. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW, qala rajulun ya Rasulullah, inna fulan yudhkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bil lisaniha qala hiya finnar. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulan disebut-sebut banyak sholatnya, banyak melakukan puasa, banyak melakukan sedekah, namun dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jawab Rasulullah, qala hiya finnar. Nabi bersabda, ia masuk neraka. Maka kesempatan kita mencoba jangan sampai kita sia-sia. Kita sudah berupaya mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak bisa menjaga lisan. Di dalam hadis lainnya disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul, maka katakan yang baik atau diam. Sayang kalau kita sudah bersusah payah melaksanakan ibadah namun meleset
karena kita tidak bisa menjaga lisan, naudzubillah min dzalik. Seorang laki-laki itu melanjutkan pertanyaannya, qala ya Rasulullah, fa inna fulan yudkaru min qilati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha fa innaha tasaddaqu bil aswari minal alqiti wa la tuqdi jiranaha bil lisaniha qala fil jannah. Seorang laki-laki melanjutkan pertanyaan, ya Rasulullah, si Wulan itu sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit sodakohnya. Dia mencoba hanya sekedar sepotong keju, namun dia tidak menyakiti tetangganya. Jawab Rasul, qala ya fil jannah. Rasul bersabda, ia masuk surga. Kita berupaya melaksanakan ibadah sesuai standar yang ada, puasa yang seadanya, sedekah sesuai kemampuannya, sholat melaksanakan sesuai perintah Allah, dan tidak menggunjing atau mengomongi tetangganya, maka jaminan Rasulullah, ia masuk surga. Para jamaah sholat raweh yang dimuliakan Allah, kebanyakan kita sudah berupaya dan mendekatkan diri kepada Allah, berbagai amalan-amalan ibadah, namun kita lupa karena dalam kehidupan sosial kadangkala kita ini berkelompok ngomongin orang. Kalau Imam Syafi'i menyampaikan, jagalah hatimu, jangan sampai hatimu mengomongi kekurangan orang lain. Ini pesan Imam Syafi'i. Jagalah hatimu, jangan sampai hatimu mengomongi kekurangan orang lain. Karena kadang-kadang kita lisan ini kita ngomong, saking enaknya kita berbicara, bercengkrama dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, kita tidak bisa mengontrol omongan kita. Barang siapa yang beriman dengan Allah, pada Allah dan hari akhir, maka hormati tamumu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jagalah tetanggamu. Sebetulnya kita ini sudah banyak rambu-rambu yang Allah berikan kepada kita, tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita mau surga ya ikuti. Hadis yang kedua tadi disampaikan lanjutan dari pertanyaan seorang laki-laki. Di situ kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan amal yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga bisa menjaga atau menjauhi larangan Allah. Sekali lagi, untuk kita, mari kita sama-sama berusaha jangan sampai amal ibadah kita sia-sia. Kita sudah berupaya setiap hari, setiap detik, setiap jam, karena umur kita juga tidak tahu. Kalau di dalam hadis lain menyebutkan
dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan akhir kiamat, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebutkan, beritahu kami tentang kiamat." Rasulullah menjawab, "Apakah kamu sudah siap?" Jawab seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, saya belum siap. Saya cuma melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, sedekah sesuai dengan anjuran Allah dan petunjuk Allah." Maka Rasulullah menjawab, "Apalagi yang kamu? Saya hanya mencintai Allah dan Rasul." Jawabnya Rasulullah, "Surga tempatmu." Sekali lagi, mohon maaf untuk kita, mari kita sama-sama menjaga diri, semangat beribadah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.